Presiden Prabowo Subianto membuka peluang adanya dui kewarganegaraan Indonesia. Ini bisa menjadi perubahan yang sangat penting. Karena selama ini salah satu persoalan yang cukup berat dalam proses naturalisasi pemain diaspora adalah salah satu hal sederhana. Mereka harus memilih mau menjadi warga negara Indonesia atau tetap mempertahankan kewarganegaraan negara tempat mereka lahir dan besar. Pemain diaspora yang punya darah Indonesia punya pilihan yang jauh lebih fleksibel. Ini benar-benar bisa membuat timnas Indonesia mendapatkan lebih banyak pemain keturunan. Dean Zandbergen, Pascal Struijk, dan Laurin Ulrich pamerkan KTP WNI publik heboh. Kabar mengenai pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat. Kali ini, 3 nama yang sudah cukup lama dikaitkan dengan skuad Garuda kembali mencuri perhatian. Dean Zandbergen, Pascal Struijk, dan Laurin Ulrich. Di tengah masifnya pembahasan mengenai proyek naturalisasi pemain diaspora, muncul narasi di media sosial ketiga pemain tersebut telah memamerkan KTP Indonesia. Tentu kabar itu akan menjadi kejutan besar bagi publik sepak bola tanah air. Kabar KTP WNI bikin publik heboh. Mengenai 3 pemain keturunan tersebut langsung menarik perhatian karena ketiganya memang memiliki profil yang membuat penggemar timnas Indonesia penasaran. Dean Zandbergen merupakan penyerang yang bermain di Belanda dan memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga ibunya. Pascal Struijk merupakan bek dengan pengalaman sepak bola level tinggi di Inggris dan diketahui memiliki hubungan keluarga dengan Indonesia melalui garis keturunannya. Sementara itu, Laurin Ulrich adalah gelandang muda Jerman yang juga memiliki hubungan keluarga dengan Indonesia. Ketiganya bahkan masuk dalam daftar nama yang belakangan sering dikaitkan dengan proyek pemain diaspora timnas Indonesia. Media Vietnam juga pernah menyoroti Pascal Struijk, Dean Zandbergen, dan Laurin Ulrich sebagai bagian dari sejumlah pemain yang berpotensi menjadi target naturalisasi Indonesia. Munculnya mengenai KTP Indonesia langsung membuat pendukung Garuda ramai berspekulasi. Sejumlah laporan terbaru menempatkan mereka sebagai nama yang dikaitkan dengan naturalisasi atau proyek jangka panjang timnas Indonesia, memasukkan ketiganya dalam daftar pemain diaspora yang diprediksi berkomunikasi atau masuk pertimbangan proyek timnas Indonesia. Dean Zandbergen, striker yang bisa menjadi opsi baru. Dean Zandbergen menjadi salah satu nama yang cukup menarik. Penyerang kelahiran Belanda tersebut memiliki darah Indonesia dari garis keluarga di Depok, Jawa Barat. Profilnya dianggap menarik karena timnas Indonesia membutuhkan tambahan opsi di lini depan. Zandbergen juga memiliki keuntungan dari sisi usia dan pengalaman bermain di kompetisi Belanda. Sejumlah laporan menyebut dirinya sebagai salah satu pemain yang lebih realistis untuk proyek jangka panjang dibandingkan sejumlah nama diaspora lain yang sudah memiliki posisi kuat di sepak bola Eropa. Kehadiran Zandbergen tentu dapat memberikan alternatif berbeda di sektor penyerangan. Pascal Struijk. Nama Pascal Struijk bahkan memiliki daya tarik yang lebih besar karena pengalaman bermainnya di level tinggi. Struijk memiliki garis keturunan Indonesia melalui keluarganya di Surabaya dan telah lama menjadi salah satu pemain diaspora yang diharapkan publik bisa memperkuat timnas Indonesia. Kualitasnya sebagai bek membuat namanya sering disebut sebagai salah satu pemain keturunan dengan profil paling menarik. Laporan yang tersedia menyebut Struijk masih memprioritaskan peluang memperkuat timnas Indonesia. Laurin Ulrich. Sementara itu, Laurin Ulrich merupakan pemain muda yang mempunyai profil berbeda. Ulrich dikenal sebagai gelandang dengan latar belakang sepak bola Jerman. Ia merupakan produk Akademi VfB Stuttgart dan memiliki pengalaman memperkuat tim nasional kelompok umur Jerman. Hubungannya dengan Indonesia berasal dari garis keluarga yang dikaitkan dengan Surabaya. Kemampuan teknisnya membuat Ulrich dipandang sebagai salah satu calon menarik untuk proyek regenerasi timnas Indonesia. Nama mereka memang sudah berkali-kali muncul dalam pembahasan mengenai masa depan timnas Indonesia. Proyek regenerasi skuad Garuda membuat publik semakin tertarik terhadap pemain diaspora yang masih berusia relatif muda. Sebuah foto seseorang memegang dokumen berwarna menyerupai KTP otomatis membuktikan bahwa dokumen tersebut merupakan KTP elektronik Indonesia. Struijk bisa memberikan pengalaman dan kedalaman di sektor pertahanan. Ulrich dapat menjadi opsi tambahan untuk lini tengah, terutama dalam aspek kreativitas dan progresi bola. Sementara Zandbergen bisa memberikan alternatif di lini depan.
Ketiganya juga memiliki latar belakang sepak bola Eropa sehingga secara teori dapat menambah variasi permainan skuad Garuda. Ketiganya memang termasuk nama yang sering dikaitkan dengan proyek diaspora timnas Indonesia. Dean Zandbergen, Pascal Struijk, dan Laurin Ulrich pamerkan KTP WNI publik heboh. Kabar mengenai pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat. Kali ini, 3 nama yang sudah cukup lama dikaitkan dengan skuad Garuda kembali mencuri perhatian. Dean Zandbergen, Pascal Struijk, dan Laurin Ulrich. Di tengah masifnya pembahasan mengenai proyek naturalisasi pemain diaspora, muncul narasi di media sosial ketiga pemain tersebut telah memamerkan KTP Indonesia. Tentu kabar itu akan menjadi kejutan besar bagi publik sepak bola tanah air. Kabar KTP WNI bikin publik heboh. Mengenai 3 pemain keturunan tersebut langsung menarik perhatian karena ketiganya memang memiliki profil yang membuat penggemar timnas Indonesia penasaran. Dean Zandbergen merupakan penyerang yang bermain di Belanda dan memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga ibunya. Pascal Struijk merupakan bek dengan pengalaman sepak bola level tinggi di Inggris dan diketahui memiliki hubungan keluarga dengan Indonesia melalui garis keturunannya. Sementara itu, Laurin Ulrich adalah gelandang muda Jerman yang juga memiliki hubungan keluarga dengan Indonesia. Ketiganya bahkan masuk dalam daftar nama yang belakangan sering dikaitkan dengan proyek pemain diaspora timnas Indonesia. Media Vietnam juga pernah menyoroti Pascal Struijk, Dean Zandbergen, dan Laurin Ulrich sebagai bagian dari sejumlah pemain yang berpotensi menjadi target naturalisasi Indonesia. Munculnya mengenai KTP Indonesia langsung membuat pendukung Garuda ramai berspekulasi. Sejumlah laporan terbaru menempatkan mereka sebagai nama yang dikaitkan dengan naturalisasi atau proyek jangka panjang timnas Indonesia, memasukkan ketiganya dalam daftar pemain diaspora yang diprediksi berkomunikasi atau masuk pertimbangan proyek timnas Indonesia. Dean Zandbergen, striker yang bisa menjadi opsi baru. Dean Zandbergen menjadi salah satu nama yang cukup menarik. Penyerang kelahiran Belanda tersebut memiliki darah Indonesia dari garis keluarga di Depok, Jawa Barat. Profilnya dianggap menarik karena timnas Indonesia membutuhkan tambahan opsi di lini depan. Zandbergen juga memiliki keuntungan dari sisi usia dan pengalaman bermain di kompetisi Belanda. Sejumlah laporan menyebut dirinya sebagai salah satu pemain yang lebih realistis untuk proyek jangka panjang dibandingkan sejumlah nama diaspora lain yang sudah memiliki posisi kuat di sepak bola Eropa. Kehadiran Zandbergen tentu dapat memberikan alternatif berbeda di sektor penyerangan. Pascal Struijk. Nama Pascal Struijk bahkan memiliki daya tarik yang lebih besar karena pengalaman bermainnya di level tinggi. Struijk memiliki garis keturunan Indonesia melalui keluarganya di Surabaya dan telah lama menjadi salah satu pemain diaspora yang diharapkan publik bisa memperkuat timnas Indonesia. Kualitasnya sebagai bek membuat namanya sering disebut sebagai salah satu pemain keturunan dengan profil paling menarik. Laporan yang tersedia menyebut Struijk masih memprioritaskan peluang memperkuat timnas Indonesia. Laurin Ulrich. Sementara itu, Laurin Ulrich merupakan pemain muda yang mempunyai profil berbeda. Ulrich dikenal sebagai gelandang dengan latar belakang sepak bola Jerman. Ia merupakan produk Akademi VfB Stuttgart dan memiliki pengalaman memperkuat tim nasional kelompok umur Jerman. Hubungannya dengan Indonesia berasal dari garis keluarga yang dikaitkan dengan Surabaya. Kemampuan teknisnya membuat Ulrich dipandang sebagai salah satu calon menarik untuk proyek regenerasi timnas Indonesia. Nama mereka memang sudah berkali-kali muncul dalam pembahasan mengenai masa depan timnas Indonesia. Proyek regenerasi skuad Garuda membuat publik semakin tertarik terhadap pemain diaspora yang masih berusia relatif muda. Sebuah foto seseorang memegang dokumen berwarna menyerupai KTP otomatis membuktikan bahwa dokumen tersebut merupakan KTP elektronik Indonesia. Struijk bisa memberikan pengalaman dan kedalaman di sektor pertahanan. Ulrich dapat menjadi opsi tambahan untuk lini tengah, terutama dalam aspek kreativitas dan progresi bola. Sementara Zandbergen bisa memberikan alternatif di lini depan. Ketiganya juga memiliki latar belakang sepak bola Eropa sehingga secara teori dapat menambah variasi permainan skuad Garuda. Ketiganya memang termasuk nama yang sering dikaitkan dengan proyek diaspora timnas Indonesia.